Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Andri. Nah Bu Dewi, sebelum kita pada praktek, saya ingin sampaikan dulu pada Ibu mengenai rubrik penilaian percakapan coaching. Saya sampaikan beberapa pertanyaan dulu ya Ibu ya. Pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Dewi? Untuk percakapan coaching kali ini, saya ingin mencoba, Bu, mengembangkan potensi dalam meningkatkan potensi rekan sejawat saya, Bu. Baik. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Dewi? Saya ingin mencoba melalui alur tirta ya Bu ya. Saya ingin mencoba dapat menemukan kata kunci Bu di dalam proses mengidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Dewi. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dewi seperti apa? Saya mengharapkan mudah-mudahan dengan kegiatan percakapan coaching ini permasalahan coach dapat diselesaikan atau dapat menemukan solusinya, tentunya di mana solusi ini akan muncul dari coach itu sendiri. Kemudian tujuan yang diharapkan dari percakapan ini bisa tercapai, Bu, mungkin itu. Baik Bu Dewi, semangat ya, semoga lancar prakteknya. Amin. Terima kasih banyak Bu Indri, bismillah. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Indri, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Senang sekali loh ketemu sama Bu Dewi di sini. Alhamdulillah. Kemarin udah sempet mau ketemu ke Ibu, mau ngobrol ke Ibu, tapi kayaknya Ibu lagi sibuk. Nah, kebetulan nih ketemu di sini ya. Alhamdulillah Bu, kebetulan lagi santai juga. Ya, alhamdulillah. Gimana nih? Ada apa nih? Curiga ya, Bu Indri kalau saya datang ke Ibu curiga Bu ya. Indri kayaknya lagi memikirkan sesuatu gitu gitu. Biasa, Coba cerita Bu. dong, cerita. Jadi saya datang kalau ada masalah, Bu. Gak apa-apa Bu, mungkin saya tanya dulu nih, apa yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini, apa yang Bu Indri pengen dapat gitu. Saya tuh ketemu sama Ibu nih sekarang ya, ada keinginan untuk mendapatkan apa ya, solusi mungkin ya Bu ya, mendapatkan solusi. Jadi saya kalau menurut saya ini permasalahan untuk saya, tapi mungkin untuk sebagian rekan yang lain juga ada, tapi mungkin dengan anak yang berbeda, dengan situasi yang berbeda Bu. Oke, baik ya. Jadi Bu Indri pengen atau ingin menemukan satu solusi atau permasalahan yang sekarang lagi dihadapi, yang menurut Bu Indri ini penting harus diselesaikan, begitu ya Bu? Kalau menurut saya ini penting, cukup mengganggu kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu, sharing-sharing bisa terpecahkan Bu, atau setidaknya ada tercerahkan lah Bu ya dari permasalahan ini. Nah baik Bu, boleh mungkin cerita dulu secara ininya spesifiknya bagaimana sih, ada apa sih masalahnya gitu, boleh cerita Bu. Jadi gini Bu, kalau sebelumnya saya kan aja kelas 6 ya Bu ya. Saya aja kelas 6. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh di kelas 6 tuh jumlah murid tidak banyak Bu. 17, 19, 20 deh. Nah, tahun ini alhamdulillah sebetulnya ya banyak. Ada 29 Bu. Jadi mungkin saya pribadi juga ada rasa kaget ya. Yang biasanya kelas saya tidak terlalu penuh, di tahun ini tiba-tiba penuh. Nambah 50% kan berarti ya Bu, kurang lebih. Yang biasanya hanya 20 sekarang 29 anaknya. Apalagi kalau udah kelas 6 tinggi badan. Iya. Ya Bu, jadi kerasa banget penuhnya gitu kan. Nah, sedangkan kita semakin kesini usia bertambah ya Bu. Nah, usia bertambah, emosi juga bertambah Bu. Nah, jadi gini, jadi saya punya anak nih di tahun ini. Jadi kalau saya menerangkan, dia ikut ngomong. Bu. Jadi istilahnya gini, kalau kita menerangkan tuh kita inginnya anak-anak itu
mendengarkanlah setidaknya ya, agar apa yang saya jelaskan dapat tersampaikan ke anak-anak tuh gitu ya. Jadi mereka bisa cepat lebih paham. Nah, anak yang ini kalau saya gurunya menerangkan, dia ikut ngobrol. Sudah ditegur gitu kan, sudah ditegur, nanti ya ibu dulu, nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya bilang gitu, Bu, ibu dulu ya yang ngomongnya gitu, gantian. Padahal dalam hati astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi ya gitu, nanti ya giliran gitu. Itu sebentar aja, Bu. Ketika saya ngomong ikut ngomong. iya. Nanti ya ribut lagi, berisik lagi. Jadi setelah saya simak barusan, Bu Indri, pertama murid yang bertambah banyak di kelas ya, yang biasanya 20-an sekarang hampir menambah 50% ya, sekitar hampir 30 berarti ya, 29 murid bertambah banyak. Kemudian ibu merasa sekarang kan usia ibu juga bertambah, padahal ibu Indri masih muda dibanding Masih muda. Kemudian ada yang ketiga yang saya tangkap ini, ada siswa yang saat ibu menerangkan ikut ngomong, tapi di saat sesi diskusi malah disuruh ngomong. Jadi mungkin lebih tepatnya kurang menyimak ibu saat pembelajaran. Iya, tidak menyimak dan mengajak temannya. Oh, dan mengajak temannya ikut ngobrol juga. Nah, baik Bu Indri. Kira-kira nih Bu Indri, dari 3 permasalahan ini, mana yang menurut Bu Indri ingin diangkat dulu di permasalahan yang mana dari 3 yang tadi, yang banyak dari ibu merasa saya kayaknya udah ini, atau yang ketiga tentang siswa ini, mana menurut ibu kayaknya yang paling urgent yang itu, Bu, yang ketiga. Jadi sudah ribut, mengajak temannya pula gitu, Bu. Jadi kalau istilahnya kalau dia yang ribut sendiri mungkin masih bisa diredam. Nah itu yang ngajak temannya itu, Bu. Jadi yang tadinya satu mulut yang berbicara nambah kan, teman-temannya ikut kan. Iya, baik. Gitu ya, Bu. Apa yang Ibu rasakan saat siswa tersebut ribut, apalagi sampai mengajak temannya? Bagaimana, Bu, pembelajaran Ibu seperti apa? Awalnya yang dirasa ada rasa kesal, ada marah, ada karena setiap guru saya rasa berkeinginan kalau sedang menyampaikan materi, ada harapan, ada keinginan bahwa anak-anak yang ada di kelas tersebut akan bisa gitu ya, mengerti, memahami apa yang saya terangkan. Tapi ketika ada yang ribut, kemudian temannya diajak juga untuk ngobrol, otomatis kan konsentrasi mereka akan terpecah ya, Bu. Yang seharusnya mereka menyimak apa yang saya jelaskan, sebagian akan terganggu dengan penasaran, lagi pada ngomongin apa sih kan gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi yang tadinya hanya 2, ada itu teman-teman yang ikut penasaran ikut. Nah, seperti itu, Ibu. Boleh. Baik, Bu Indri, kalau boleh saya ingin tahu nih, kalau menurut Bu Indri, pembelajaran di kelas yang Bu Indri pegang sekarang ini idealnya seperti apa, Bu? Kalau menurut saya yang ideal itu ini mah yang ada di pikiran saya ya, Bu. Yang ada di pikiran saya selalu ingin, saya pribadi memiliki target kalau misalkan ada materi itu minimal 50% dari anak saya memahami. Minimal nilainya cukup lah, Bu, meskipun tidak mendapatkan nilai sempurna, tapi ada di ambang baik. Itu yang selalu saya inginkan. Nah, ternyata ketika tahun ini dengan permasalahan seperti ini, target yang 50% itu tidak tercapai, Bu. Tidak tercapai yang saya punya mimpi minimal gitu ya, 50% dari anak saya nilainya baik, di kategori baik, ternyata sekarang nggak tercapai, Bu. Seperti itu. Oke. Katakanlah target Ibu itu ada di skala 10 ya, Bu. Ya. Kalau misalnya saya sekarang tanya, di posisi mana sekarang? Di antara 1 sampai 10, di mana 10 itu target Ibu tercapai dengan kondisi yang sekarang, di posisi berapa, Bu? Di skala berapa? Kalau Melihat berbicara kondisi skala sekarang ya, ya. kalau diskalakan, diperbandingkan, sepertinya saat ini saya ada di posisi 6 sepertinya, Ibu. Di posisi 6. Nah, kira-kira nih, Bu,
Ibu tahu tidak apa sih yang menyebabkan anak itu ngobrol di tengah? Apakah memang ada hal yang membuat dia tidak fokus atau bagaimana menurut Bu Indri sendiri pandangannya? Apa yang menyebabkan Kalau itu? menurut saya ya Bu ya, saya perhatikan anaknya ketika mendapat tugas, pasti anak tersebut akan menyelesaikannya dengan cepat. Nanti ketika dia sudah selesai, nah merusuhlah sama teman-temannya. Jadi anak tersebut tidak masuk kategori tidak bisa. Tapi entah bagaimana. Jadi kalau dapat tugas tuh dia cepat mengerjakannya. Dia udah selesai, dia ganggu temannya gitu. Kalau teman yang diganggu kan kapasitasnya tidak sama dengan dia. Dia sudah selesai tapi temannya belum kan Bu. Berarti mengganggu kalau menurut saya. Kata saya jangan kalau sudah selesai jangan mengganggu temannya. Silahkan diperiksa lagi jawabannya, tugasnya gitu kan. Ya gitu sebentar doang, sebentar saya ngomong diikuti diem gitu, gak ganggu temannya, kemudian ya ganggu lagi gitu. Berarti Bu Indri di sini sebetulnya anak ini memiliki potensi ya? Iya, Ada kekuatan. iya. Dari sisi apa berarti tadi bisa mungkin disampaikan? Selain memang tadi anak ini suka ribut, tapi ada sisi hal positif atau kekuatannya di mana nih kira-kira? Kalau saya lihat ya Bu ya, sebetulnya dia memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dengan temannya. Contohnya gini Bu, kalau misalkan ada temannya yang sakit, tanpa disuruh anak ini akan mempromosikan dirinya. Nggak apa-apa Bu, saya aja yang antar pulang ke rumahnya. Itu kejadiannya tidak hanya sekali dua kali, itu sering. Atau kalau misalkan ada guru yang memiliki ada kepentingan gitu, misalkan mau fotokopi atau mau beli apa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, saya aja. Jadi ada sebetulnya tingkat kebaikannya gitu ya, ada. Hanya saja entah kenapa kalau di kelas selalu seperti itu gitu Bu. Jadi kalau dapat tugas dia cepat menyelesaikannya seperti itu. Iya, baik Bu Indri. Kira-kira nih ada tidak upaya atau solusi yang bisa mungkin dimunculkan agar anak ini dengan kelebihannya ini bisa mengurangi sikapnya yang seperti itu? Sempat terpikirkan atau mungkin sempat dicoba dan itu berhasil? Yang sudah dicoba ya Bu ya, yang sudah dicoba seperti dengan model pembelajaran saya sudah coba dengan yang berbasis proyek. Ternyata sama. Mungkin karena dia bukan yang tertinggal istilahnya ya Bu ya. Dia pandai, cukup bukan pandai sekali tapi cukup pandai gitu. Jadi ketika mengerjakan yang berbasis proyek dia cepat selesai. Dan seperti itu nanti mengganggu temannya, jadi nanti temannya yang terlambat. Kemudian dalam kelompok ada presentasi sama, jadi dia ngajak dulu temennya biar cepat selesai. Nanti ya seperti itu lagi, seperti itu Bu. Itu yang sudah dilaksanakan, seperti itu. Jadi sepertinya dia tertarik dengan yang dengan melakukan gitu ya Bu, yang proyek yang seperti itu atau yang kegiatan di luar tertarik, tapi sepertinya ya itu tadi entah itu cepat bosan atau bagaimana, jadi segala tugas tuh dia kerjakan dengan cepat seperti itu Bu, dan sisanya yang merusuh gitu, sedangkan temannya kan tidak sama ya Bu. Iya, baik Bu Indri ya. Tadi saya sudah menyimak dari permasalahan anak tersebut ya, seperti itu. Kira-kira nih, apa yang akan dilakukan Bu Indri agar hal ini setidaknya ada perubahan yang tadinya di skala berapa tadi 6, dan mungkin sedikit peningkatan ke 7 atau mungkin 6,5 atau 7 lebih. Apa kira-kira Bu Indri? Kalau yang tadi kan sudah dilaksanakan, kalau ini yang terpikirkan nih Bu, yang baru terpikirkan di pikiran saya, kan posisi duduknya sekarang ini dia di depan Bu, tapi tidak di depan saya. Ya. Jadi
Yang pertama terpikirkan saya mungkin akan memindahkan posisinya dekatlah dengan saya. Jadi sekarang dia memang sudah di depan, tapi bukan di dekat saya gitu Bu. Itu satu yang terpikirkan oleh saya. Ada lagi yang terpikirkan adalah mengganti teman duduknya. Terpikirkan oleh saya untuk mengganti teman duduknya. Sekarang kan duduknya sama teman anak laki-laki juga Bu. Terpikirkan oleh saya, apakah kalau saya ganti teman duduknya dengan anak perempuan, apakah akan lebih baik gitu Bu? Iya. Jadi di pikiran saya gini, mungkin kalau duduknya sama anak perempuan ada sedikitnya mungkin malu gitu ya untuk ribut gitu. Kalau di pikiran saya ada memindahkan itu. Terus yang terpikirkan lagi ketika ibu tadi bertanya, apa harus saya titipkan gitu ya? Apa harus saya titipkan sama guru kelas yang lain? Maksudnya gini loh Bu. Seperti apa? Maksudnya kan gini, kalau gurunya perempuan itu kan anak-anak cenderung kolokan ya, manja gitu, karena dirasa kayak mamahnya gitu kan. Kalau perempuan kayak ke mamahnya, kayak ke ibunya. Jadi di pikiran saya, karena saya melihat anak tersebut sepertinya cukup segan dengan guru laki-laki. Wali kelas di saya tuh wali kelas 3 dan wali kelas 4 itu laki-laki Bu. Ya, jadi ketika saya perhatikan kalau ada kegiatan atau sedang di luar kelas, anak tersebut sepertinya cukup segan dengan guru laki-laki gitu. Jadi ada di pikiran saya, apa harus saya titipkan gitu. Maksudnya pelajarannya tetap Bu dari saya, cuman mungkin waktu belajarnya saya titipkan gitu. Maksudnya supaya efek jerah aja gitu. Mungkin ada perubahan ketika setelah dia dititipkan ke Pak Guru, mungkin tidak ribut. Mengontrol mungkin. Iya maksudnya gitu Bu, supaya mengontrol biar enggak gitu maksudnya. Iya, baik Bu Indri. Sebetulnya di sini Bu Indri sudah ada solusi-solusinya nih Bu. Hanya mungkin belum belum sepenuhnya terlaksana mungkin ya. Dan ini sepertinya baik sekali Bu. Dan tentunya harus dicoba Bu ya, karena memang solusi ini sangat baik ketika Ibu tadi mencoba mengganti teman duduknya. Nah, mungkin itu menarik untuk dicoba. Terus kemudian harus dititipkan dengan guru kelas lain. Ini dari dua rencana ini, mana dulu kira-kira yang memungkinkan untuk dilakukan dalam jangka waktu dekat nih Bu? Dalam jangka waktu dekat sepertinya merotasi tadi Bu. Iya. Sambil merotasi saya akan coba ngobrol lebih serius dengan Pak Guru. Sebetulnya juga sebelumnya sudah Bu, saya sudah ngobrol-ngobrol gitu, tadinya sih hanya candaan saja, obrolan di ruang guru gitu Pak, saya ada yang gini gitu, udah ada obrolan dan memang sudah disanggupi, sudah diiyahkan oleh Pak Guru tersebut. Ya udah Bu, nggak apa-apa katanya, titip aja di kelas saya katanya gitu. Cuman belum izin resmi lah gitu Bu, baru obrolan aja gitu. Ya baik Bu Indri ya, di sini sudah tergambar juga sebetulnya ya rencana Ibu untuk melakukan rotasi di kelas Ibu. Nah, kalau boleh tahu kapan Ibu kira-kira mau dilakukan? Ini mah harus secepatnya Bu. Ini mah harus secepatnya. Ya Bu, berarti dalam beberapa hari ini. Sekarang Jumat, Sabtu, Senin deh. Jadi pokoknya Senin mau saya coba langsung. Rencananya Ibu Senin akan mencoba merotasi ya. Tempat duduk baik. Betul. Ada lagi tidak mungkin siapa yang bisa membantu Ibu selain Pak Guru yang tadi untuk memudahkan rencana Ibu ini? Iya. Kalau untuk itu saya pasti melibatkan semua teman saya Bu, semua ya. Karena kan kalau cuman saya aja kayaknya tetap ya Bu. Jadi anak-anak tuh gini, kalau sama wali kelasnya itu pasti ada unsur manjanya Bu, ada selalu. Jadi saya rasa semua rekan guru saya akan saya ajak, akan saya libatkan gitu. Terutama yang bapak-bapak guru deh. Sepertinya sih cukup segan gitu kalau dengan bapak guru.
Baik sekali ya, bagus sekali Bu Indri sebetulnya ini idenya ketika Bu Indri melibatkan rekan sejawat dan Ibu mungkin semuanya gitu terlibat. Berarti ini kan ada bentuk kolaborasi di mana Ibu melihat sebetulnya ada kekuatan ya di antara rekan-rekan ini yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ada lagi tidak Bu Indri yang kira-kira akan dilakukan selain ini atau mungkin ini dulu yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Kalau dalam jangka waktu dekat yang itu ya Bu udah pasti. Tapi saya juga akan ngobrol juga sih sama Bapak Kepala. Ada kekhawatiran gini. Kan kalau misalkan saya titipkan ke kelas wali kelas yang 3 4 itu akan timbul setidaknya di anak-anak yang di kelas itu kok ini kelas sekian ada di kelas saya gitu. Nah takutnya gitu kan. Jadi nanti saya mungkin akan ngobrol juga sama Bapak Kepala Sekolah, meminta izin juga, terus menyampaikan tujuan kenapa saya sampai memilih sampai mengambil keputusan itu gitu, supaya Bapak mengetahui gitu Bu. Jadi ketika ada pertanyaan di luar, jadi kan menjelaskannya lebih mudah gitu Bu. Seperti itu. Ini saya sangat tertarik nih Bu Indri, ingin tahu nanti bagaimana setelah Bu Indri melakukan rencana aksi ini ya di hari Senin akan merotasi sehingga nanti akan terlihat kapan nih Bu kira-kira saya bisa melihat perkembangannya lagi agar saya tahu nih Bu gimana nanti kondisinya setelah Ibu melakukan secepatnya ini. Juga Bu, jadi nanti deh saya kan Senin tuh mau rotasi dulu ya. Nanti saya lihat dulu perkembangannya selama seminggu seperti apa ya. Nanti saya lihat dulu jadwalnya Ibu. Kapan Ibu ada jadwal kosong, nanti saya datang ke Ibu ngobrol lagi sama Ibu gitu. Bu, karena saya juga banyak belajar ya dari Bu Indi setelah Bu Indi bercerita ini, dan ini pun bisa terjadi di murid-murid saya di kelas saya begitu Ibu. Ya baik Bu Indri, ada lagi mungkin yang ingin Ibu sampaikan, permasalahan yang lain mungkin atau ini saja? Permasalahan mah banyak ya Bu, tapi kayaknya satu-satu mau kita selesaikan dulu ya Bu. Kita lihat dulu nih yang ini seperti apa, mudah-mudahan mah perubahannya ke arah yang lebih baik Bu. Karena tetap saya mah punya targetnya itu minimal 50% deh gitu, karena kan setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda, betul, seperti itu Bu. Tapi saya tetap selalu ada harapan saya tuh minimal 50% gitu. Selalu ya. Iya, selalu ada, betul Ibu seperti itu. Jadi yang ini dulu deh. Gimana Bu Indri perasaannya nih setelah kita ngobrol-ngobrol? Plong Bu. Plong sekali. Jadi kadang ternyata betul ya Bu ya. Dua kepala lebih baik ya. Jadi kalau saya pikirkan sendiri, yang sakit kepala saya doang. Jadi setelah saya ngobrol mah minimal sakit di sini ikut pindah ke Ibu sebagian. Tentunya nanti saya pun akan seperti itu ya. Minta bantuan Bu Indri juga untuk menyelesaikan kita. Baik Bu Indri, mungkin kalau tidak ada lagi saya mengucapkan terima kasih Bu. Saya juga makasih Bu, makasih banget. Terima kasih sekali. Ibu jangan suka-sukan ya kalau misalnya ada masalah apa kita nanti kalau saya cari Ibu berarti Ibu harus siap juga. Saya selalu siap membantu, siap ini. Biasanya saya datang kalau ada masalah Bu. Gitu dong. Ya. Bu makasih ya. Sama-sama Bu. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Saya mau pulang aja. Mangga. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dewi. Setelah saya amati dari percakapan Bu Dewi tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi ya. Yang pertama yaitu apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Dewi tadi? Tentunya tadi saya sudah berusaha ya Bu mengikuti tahapan alur tita dengan mulai dari mengemukakan tujuannya apa di awal percakapan, kemudian mencoba mengidentifikasi mengemukakan pertanyaan-pertanyaan semampu saya gitu ya, dan kemudian meminta coach mengemukakan apa rencananya dan
tujuan bukan tujuan ya, terakhir tanggung jawab untuk menyepakati di bagaimana sih tindak lanjut selanjutnya. Mungkin itu yang mungkin menurut saya Ya, ya, saya ya. hanya itu saja mungkin. Ya, Bu Dewi, berdasarkan catatan saya tadi ya, dari hasil pengamatan saya, alur percakapan yang dilakukan oleh coach yaitu Bu Dewi sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian coach tampak mendengarkan secara aktif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach juga berbobot. Nah, kemudian permasalahan coach tergali oleh pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, dalam percakapan coach dan coachee dapat menemukan tujuan-tujuannya. Kemudian coach juga dapat menemukan kata kunci dalam pembicaraan dengan coachee. Jadi secara keseluruhan saya lihat sudah baik, dalam penggunaan waktu juga efektif dan tepat. Terima kasih. Nah, kemudian kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, atau mungkin yang ingin saya lebih perbaiki lagi tentunya dalam menggali mengidentifikasi permasalahan sehingga ketika merumuskan pertanyaan berbobot itu bisa langsung terpikirkan. Saya kadang masih suka berpikir apa ya gitu ya pertanyaan yang bisa saya kemukakan sehingga itu akan terus tergali lebih dalam lagi. Mungkin itu dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot agar tergali lebih dalam dan lebih fokus terhadap tujuan. Misalnya itu mungkin. Ya, ya. Baik Bu Dewi, tetap semangat ya. Kita sama-sama belajar. Iya betul Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.